belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Sistem pendidikan kita kalau dibanding dengan pola di negara barat, ya mereka juga punya pendidikan yang luar biasa. Betul-betul tadi di Finlandia, artinya apa? Hari ini beliau menilai ada beban yang berat, beban pendidikan kita yang ada di Indonesia. Suku hari ini kita sudah malu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang kedua, ini memakai istilah ekstrim radikal. Artinya, beliau sampaikan tadi untuk menanamkan sesuatu yang luar biasa dalam beragama. Atau beliau tetap setia radikal. Artinya untuk pemberontakan. Jadi, bagaimana untuk memakai istilah radikal ini? Apakah yang sungguhnya sehingga nanti kita jadikan itu sebuah orang yang berikan dalam konteks tidak dalam perbuatan moderasi mereka. Kenal sehingga kita menjadi orang yang bisa dalam hal ini. Itu saya mau untuk memberikan ya nanti dengan salah pula bapak-bapak kau berpantun pula saya karena tadi sudah bertanding pantun, tentu saya tidak mau pula kalah berpantun. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, supaya tampaknya tidak terkesan saya sebagai penceramah, saya akan hadir di depan bapak-bapak di sana. Baik bapak-bapak yang saya hormati, 5 menit pertama saya akan bercerita tentang bagaimana kondisi pendidikan Indonesia hari ini. Bagaimana madrasah yang juga sudah keluar juga undang-undang pondok pesantren mestinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, karena saya pernah jadi guru, tentu saya berputar-putar di depan-depan ini, sehingga kemana saya disitulah mata bapak ibu semua. Kalau saya tenang saja, nanti bapak akan terjadi apa yang disebut dengan teori WHO. Orang kalau diam saja pikirannya kemana-mana, tapi kalau saya bergerak-gerak seperti ini pikirannya satu, yaitu memperhatikan saya. Itu teori. Kalau saya diam juga akan terjadi apa yang disebut oleh Badan Kesehatan Dunia adalah bahwa apabila pandangan tetap maka kita pasti tidur. Kita akan tidur. Oleh karena itu menghindari bapak dengan tidur, maka saya berputar-putar di hadapan bapak tidur semua. Tapi saya tidak melarang bapak tidur, karena orang yang tidur itu adalah ciri-ciri orang sehat. Ciri-ciri salah satu dalam catatan WHO terakhir, apa tanda orang sehat? Di mana duduk langsung tidur. Kalau ada bapak yang tidur nanti dengan ibu, itu tidak akan bisa tidur, karena terjadinya tidur itu dalam ilmu psikologi adalah ketika akal kita sudah tidak jalan. Karena kapan terjadinya tidur? Ketika akal orang tidak berguna. Oleh karena itu, dalam fikih Islam, orang yang tidur itu tidak diberi sanksi hukum. Kenapa tidak diberi hukum? Karena akalnya tidak ada. Kalau ada bapak tadi yang tidur, tidak akan bisa tidur karena akalnya sudah hilang. Baru selesai. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Itu konsep pendidikan Islam. Maka hendaklah kamu pelajari, kamu ketahui la ilaha illallah. Sebenarnya kita dengar konsep pendidikan Islam di madrasah pondok. Setelah itu baru turun ayat-ayat yang menyangkut dengan la ilaha illahu. Baru turun ayat la ilaha illa anta. Baru turun ayat berikutnya sebagai penutup la ilaha illa ana. Itu prosesi mengenal Tuhan itu dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah summa
la ilaha illa hu. Man muraduhu al-hu bi hadhihi al-hadith fi ma'na asma al-husna. Jadi itu mengenal Allah itu melalui asma-Nya, melalui sifatnya. Maka ini pentingnya menyebut tauhid asma wa sifat. Orang tidak bisa kenal dengan Tuhan tanpa melalui hu. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai kepada As-Surur. La yumkin kita bisa bertuhan mengesahkan Allah itu seesa-esanya. Karena qul huwallahu ahad, ahad itu adalah diri Allah. Sampai di agama, jika madrasah dan pondok hari ini terabaikan, benar-benar Tuhan tidak perlu lagi. Saudara Kementerian Agama, kalaupun Bapak tidak mau mengakui, negara ini sedang berproses menuju apa yang disebut dengan liberalisasi, sekularisasi. Maka pada tahun 45 itu corak negara ini adalah demokrasi sosialis. Apa akibatnya? Kalau tidak sampai kepada demokrasi dalam Tuhan, tentu menteri agama yang notabene-nya yang kalau pikiran kita macam-macam, tapi pikiran tapi dia bukan satu orang, dia punya ahli, punya staf ahli, punya akademisi. Bagaimana negara Indonesia ini bagus ke depan dengan agama Islam, dengan seluruh agama yang ada? Maka pilihannya adalah moderasi. Adalah antara kekuatan yang bersifat teks dengan konteks. Moderasi itu adalah antara radikalis dengan liberalis. Di mana dia bainahuma? Wasatiyah. Wasatiyah, tidak kemana-mana, tapi ada di mana? Ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Apa maknanya? Pemahaman. Nah, kalau itu apa? Moderasi beragama. Oleh karena itu moderasi beragama bukan merubah akidah, tapi memberikan kesempatan kepada orang yang punya keyakinan yang beda berjalan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Kira-kira gitu Bapak. Kayaknya saya seperti orang tua saja sih. Seorang orang tua kawakan tidak padahal benar itu kalau bukan terlalu. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara modern. Apa itu modern? Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Apa artinya? Dengan Muhammadiyah kita berteman, dengan NU kita bersahabat, dengan Parjakerti kita berkeluarga, dengan Persis kita bersaudara, dengan Wahabi kita saudara, dengan Salafi kita menjaga negara. Ada jaga kita? Saya kenapa Sumatera Barat ini menjadi kota intoleransi, menjadi provinsi intoleransi? Orang Muhammadiyah sholatnya di Muhammadiyah saja, di masjid Muhammadiyah. Orang NU juga begitu, orang Perti juga begitu. Saya tanya Pak, kenapa Pak tidak mau sholat di masjid ini Pak? Kamu tidak sembahyang itu Ustaz, batu ini sembahyangnya 22. Coba nyoba bismillah. Oh itu saya bilang. Bapak kenapa tidak mau pulang sholat di sini? Ini macam bismillah Pak, malah kami tidak sembahyang cuma. Berapa bismillah kami tidak sembahyang Pak. Sederhana ucapannya Pak. Tapi itu toleransi sudah selesai. Oleh karena itu kesepakatan bersama itu disebut dengan musyawarah mufakat. Kami di sini sholatnya 20, di sini kami sholatnya 8, kami di sini sholatnya kunut, di sini kami sholatnya menjaharkan bismillah, di sini kami tidak menjaharkan bismillah. Ketika kami bertemu dengan ini, kami yakin sudah ada masalah. Kan itu mestinya. Terus oleh karena itu ciri-ciri moderasi itu adalah mengambil jalan tengah,
keseimbangan, yang tidak lurus dan tegas, toleransi, musawwah, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminasi, tapi menghormati perbedaan itu sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Kemudian musyawarah, kemudian reformasi, kemudian mendahulukan yang skala prioritas, kemudian tatawur wal i'tidal, dinamis dan inovatif, kemudian ditutup dengan keberadaban. Kenapa? Karena apapun perbedaan bisa memicu lahirnya ketidakberadaban. Terus saya rasa sampai di situ kita akan berdialog. Solusinya adalah kita dialog. Kalau ada persoalan yang Bapak hadapi di masyarakat sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai kabuang, sebagai ibu-ibu madrasah dan lain sebagainya, pilihannya kita dialog, kita berdiskusi. Jangan Bapak pendam. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wa aqwamut thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang menjadi hal penting yang beliau sampaikan tadi, bahwa tawazun dan i'tidal serta tasamuh ini merupakan ciri-ciri penting untuk kita implementasikan dalam pembuatan moderasi beragama pada pesantren dan madrasah di Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian, tadi materi kita sudah ada dua, pematik pertama dan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, nah, silakan nanti minimal ada perwakilan dari Kota Padang Panjang, dari Tanah Datar untuk menyampaikan pertanyaan. Kita mulai dari Ray yang kedua untuk Bapak Prof, bahwa apa yang disampaikan kita setuju, bahwa kita bukan mutasyaddiqin dan juga bukan mutasahdidin di antara keduanya. Tapi yang menjadi perhatian bagi saya pemakaian istilah ekstrim dan radikal. Pada asalnya kata ekstrim dan ekstrim dan radikal itu dia tidak bersalah sebetulnya, ekstrim dan radikal itu. Tapi sekarang sudah tertanam bahwa kalau radikal berarti sudah tidak benar, ini kalau ekstrim sudah tidak benar. Jadi saya dari terminologi moderasi beragama bahwa di dalam paparan Bapak menanamkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Nah, karena kita menyalahkan si ekstrim tadi, sehingga menurut saya kalau kita mengajar mengamalkan agama kita, wajib hukumnya ekstrim, wajib hukumnya radikal. Kenapa? Bukan kalau sebuah sholat kalau dia sholat malam sampai bengkak kakinya, itu kenapa? Karena ekstrim. Tapi ekstrimnya bukan ekstrim seperti yang kita terjemahkan. Dan juga para sahabat, kalau kita berbicara konteks wakaf, para sahabat bagaimana mereka berwakaf, sangat ekstrim sekali, sangat radikal sekali. mungkin bisa disingkat. Jadi kata terminologi ekstrim tadi saya agak kurang tepat, jadinya mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Sementara kita selaku pelaku agama kita harus ekstrim dalam melaksanakan ajaran agama kita. Terima kasih. Pemerintah dari penduduk agama Kabupaten Langkat tadi dengan moderasi beragama, beberapa kabupaten kota telah berdirinya FKUB. Salah satu dari keduanya Bapak di Kota Padang yang ada di profil yang Bapak butuhkan. Kemudian penandatanganan sampai sekarang belum berdirinya FKUB. Nah, jadi pertanyaan, apakah hal ini juga digolongkan kepada orang yang tidak modern? Karena sampai saat kemarin kita dengar masih ada juga desakan dari pihak pemerintahan dari atas itu untuk terus mendorong bagaimana ini berdiri. Kemudian apakah ini juga termasuk dalam yang tidak boleh ya? Dari mulai apa tadi
sini tidak modern itu sampai pada ekstrem dan berlebihan. Padahal kalau dalam persoalan ini tidak ada persoalan apapun, tidak ada istilah apapun, tenang-tenang saja. Itulah pertanyaan dari Pak. Demikian, assalamualaikum. Saya dari Karangpanjang, tepatnya dari Pondok Pesantren dan Makassar, Kauman Karangpanjang. Yang pertama yang akan saya tanyakan pada kesempatan ini kepada Bunda dan kepada Pak Prof. Pertama, saya membandingkan antara Pondok Pesantren dan Makassar, Pak. Dari segi pendanaan, ketika kemarin kita mengetahui bahwa adanya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, itu kita sudah merasa sebuah kebahagiaan buat pesantren, di mana pesantren tentunya yang selama ini dananya yang sangat sedikit itu bisa lebih banyak. Tapi kenyataannya kita lihat sampai saat sekarang itu pondok pesantren karena rata-rata di dalamnya banyak madrasah swasta, itu jarang sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita ketahui di sekolah negeri itu bantuan bahkan miliaran itu diberikan, tapi di pondok pesantren itu tidak kita dapatkan, khususnya di Sumatera Barat. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya pondok pesantren juga yang di dalamnya ada madrasah swasta bisa juga mendapatkan bantuan seperti yang ada di madrasah negeri. Yang kedua kepada Pak Prof, tadi kalau saya perhatikan penjelasan yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, itu lebih banyak kepada kita di internal, Pak, di dalam beragama, di dalam agama kita itu sendiri. Lalu apakah ketika kita dengan eksternal, dengan di luar daripada muslim itu, kita juga boleh radikal ataupun boleh ekstrim atau istilah yang lain? Kalau tidak, maka sikap apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang radikal terhadap orang yang tidak berada di dalam agama kita, itu yang non-muslim. Jadi saya minta penjelasan kepada Bapak, kira-kira sikap-sikap seperti apa yang tergolong ketika kita dengan yang non-muslim kita. Barangkali saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pentingnya label ekstrim atau radikal, atau ekstrim di dalam beragama, ekstrim beragama. Bedanya adalah ekstrim dalam beragama itu yujibu ala muslimina wal muslimat. Ekstrim dalam beragama, dalam agama beda. Saya ada orang Natalan, bagi mereka Natalan itu adalah ibadah. Ada mereka melakukan Waisak. Waisak itu bagi agama Hindu adalah ibadah. Kemudian ada bagi agama Buddha, bagi agama Hindu meletakkan sesajian di setiap rumah, di sawah, di ladang, atau di tempat-tempat yang sunyi, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Ketika orang Islam melakukan itu pula atau meniru-nirunya atau menyerupainya, maka itu namanya talbik atau talbis. Dia telah mencampurkan wala talbisul haqqa bil batil. Itu satu di dalamnya.
mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, pertanian, perkebunan, sampai kepada ihya ulil terakhir tanah tandus dan udara. Apa batasnya? Agar kita tidak memberi peluang itu diikat oleh yang namanya lakum dinukum waliyadin. Jelas, sami'na wa ata'na. Saya simpulkan, ekstrim dalam agama yujib, tapi saya menyebutnya fardhu likulli muslimin wal muslimat. Apa beda wajib dengan fardu? Karena saya orang agama, orang yang mengerti sedikit tentang pelajaran agama, bagi saya radikal dalam menjalankan agama fardu, bukan wajib. Apa bedanya? Meninggalkan yang fardu membawa kita kepada kafir, tapi meninggalkan yang wajib membawa kita ke dosa. Coba, bagi bapak ibu, sholat itu fardu atau wajib? Saya nanya bapak yang ini. Oh, bagi bapak, sholat itu fardu atau wajib? Nah, ini contoh. Puasa itu fardu atau wajib? Zakat itu fardu atau wajib? Karena mau bapak menjawabnya. Karena bapak ragu dalam agama bapak. Bapak ragu, ibu ragu dengan agama ibu. Tahu tidak bapak konsep orang yang ragu itu? Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikati dhanina billahi tatasaww alaihi la yatasaww wa wajibullahu alaihim wa 'adda lahum khilaf. Saya membebaskan ibu, bapak-bapak dan ibu. Allah akan azab orang-orang munafik dan orang musyrik. Dairatus saw. Dia selalu hidup dalam sirkel kejahatan. Jangan ragu. Saya tanya, apa beda fardu dengan wajib itu? Sholat itu fardu atau wajib? Karena berani bapak menjawabnya. Bagi saya fardu, meninggalkan yang fardu membawa kita kepada kafir, meninggalkan yang wajib membawa kita kepada dosa. Maka ekstrim dalam menjalankan agama fardu, tapi ekstrim beragama itu mubah. Apa namanya? Di situ ada toleransi, di situ ada tasamu, di situ ada musawwabin, di situ ada i'tidal, di situ ada keadilan, di situ ada kejujuran. Oleh karena itu kepada bapak yang bertanya tadi bahwa kita dibatasi oleh aturan-aturan. Juga saya berceramah, saya bukan hanya di sini, Pak, di gereja, di katedral, di pastoran. Kenapa? Ketika Sumatera Barat melahirkan undang-undang negari, ada bahasa di sana, salah bahasa di kitab Allah, Bapak jawab apa dengan agama Kristen? Bapak jawab apa dengan Hindu? Udah. Di situ perlu kejadian kita. Di mana toleransi, di mana tidak toleransi, di mana ekstrim, di mana tidak ekstrim. Terakhir, kenapa kota perusahaan ini tanda tangan ini tidak mau pakai KUB? Emangnya sudah damai? Di mana yang paling banyak kenakalan? Di mana yang paling banyak pernikahan siri? Di mana terjadi masjid yang satu sama lain yang jujur di Sumatera Kota Tanah ini? Padahal dikasih dana itu oleh Kementerian Agama sampai 80 juta 1 tahun. Kenapa tidak mau tanda-tanda terima KUB dengan alasan dimasukkan Cina, dimasukkan agama lain, nanti berkembang dia maju, dia berarti memberi peluang kepada mereka? Nah, mungkin yang
syaratnya 60, 90, izin RT, izin RW, izin lurah, izin dorong, izin tenaga masjid ibadah sebelahnya, izin camat, izin semua. Nah mungkin ada satu pun yang mengizinkan. Tapi apakah sudah damai orang Muhammadiyah dengan orang NU di tanah Natal ini? Apakah sudah damai orang NU dengan orang Bakti? Apakah sudah damai menurunkan uang? Mana TTS-nya? Untuk tempo sejarangan, tali tidur sabilin. Itu gunanya FKUP. Apa itu tunggu tidur sejarangan? Undang-undang agama ada. Apa itu tali tidur sabilin? Ini Mama Ali ulama jadi ada. Di mana tempatnya di Minangkabau ini? Di mana tempatnya? Tidak ada. FKUP satu-satunya wadah yang bisa menampung itu. Saya juga bicara itu tentang itu. Kenapa? Tanah Datar sendiri tidak mau adanya FKUP. Dana bantuan 80 juta oleh Kementerian Agama, 500 juta dibantu oleh Pemda. Apa yang saya buat? Tapi apa namanya itu saya tak tahu. Terakhir, oleh karena itu terima kasih Bu Del kembali sudah datang. Saya ini jawaban yang terakhir. Ibu, langkah-langkah kita untuk ada ekstrim, tidak dikenal ekstrim, tentu kita tidak mengikuti budaya asing. Tentu kita tidak membawa budaya-budaya yang lain di luar budaya yang ada di Indonesia. Ya Bu, contohnya dalam berpakaian, bukan budaya kita berpakaian yang tidak selaras dengan kondisional yang ada di Minangkabau. Lalu dia berpakaian seperti itu, maka dia sebutlah dia adalah ulama, dia adalah ini itu segala macam. Agama tidak hanya mesti digambarkan dengan simbol. Ternyata simbolisme menjadi ukuran beragama tidaknya orang. Di Minangkabau Pak, kalau di Priaman, nyoba peci itu di sandalnya satu jet, itu nyoba nyoba kawal, nyoba judi, kan simbol itu. Apakah begitu? Oh lalu ini buku ini nggak jaminan simbol menjadi dasar seseorang itu beragama atau tidak. Sementara simbolisme semakin menjadi hari ini. Kadang-kadang menampakkan simbolisme. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus pada Bapak yang telah menjawabkan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta ngopi kita hari ini. Pertanyaan ini khusus untuk madrasah swasta. Bagaimana untuk pondok pesantren atau madrasah swasta upaya mendapatkan bantuan tahun 2003 dan selanjutnya, sehingga bantuan itu bisa segera diupayakan untuk percepatan kemandirian pesantren dan juga madrasah swasta di Sumatera Barat. Artinya upaya ini mungkin dari segi usaha untuk melaksanakan administrasinya, dan juga mungkin ada strategi yang Ibu akan sampaikan terkait dengan perbuatan pondok pesantren dan madrasah ini. Itu kepada Ibu dan banyak kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi pesantren Al-Harbi. Terbakar pesantrennya, tapi tiga peta, tapi atas semua bawahnya nggak terbakar. 3 peta atasnya mungkin keserakalan, harus diganti kabelnya. Jadi juga kabel, kalau kabel kecil-kecil itu harus diganti. Harus diganti kabel. 1 ruang perpustakaan semua buku habis, 1 ruang guru, ya ruang guru, perpustakaan sama asrama anak-anak, asrama putri.
Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, seperti apa di awal kami bilang tadi, bahwa bantuan itu nggak ada strategi apa lagi, yang jelas masukan. Sekarang banyak bantuan-bantuan swasta yang dicairkan pemerintah, seperti apa yang disampaikan Kabid Penmas kemarin. Bapak Ibu tinggal komunikasi dengan Kemenag setempat, rajin-rajin ke kantor Kemenag mencari bantuan. Masih ada bantuan madrasah swasta sekarang yang belum terpenuhi, yang harus dilengkapi syarat-syaratnya kemarin sama Pak Kabid Penmas sampai bulan Agustus, sampai bulan Oktober ya Pak, melalui Simsapras. Itu banyak bantuan yang masih bisa kita pakai Kabid Penmas kemarin waktu kami di Sijunjung. Jadi sekarang siapa yang belum dapat, yang sudah ada proposal, datangi Kemenag. Apakah kok kita masih ada bantuan? Apa Bapak Ibu jarang komunikasi dengan Kemenag gitu? Jadi harap segera komunikasi dengan Kemenag. Masih banyak bantuan yang belum tergulirkan ke bawah. Masih ada bantuan pusat untuk ke bawah. Madrasah juga Pak, pesantren juga gitu kata Pak Kabidnya. Jadi masih banyak bantuan itu yang belum. Rajin-rajin ke Kemenag. Nah, kalau Kemenagnya nggak apa, tolong dikritisi aja, sampaikan ke Pak Kanwil atau ke Kabid sekarang. Tanya aja sama Pak Kabid Menteri sama madrasah sekarang lagi ada di sini. Banyak bantuan ya Pak yang belum terrealisasi, masih ada anggaran kita. Kalau masukkan yang baru sekarang masih ada kesempatan kata Pak Kabid Penmas kemarin Pak Henry kemarin hadir waktu di Sijunjung. Mungkin itu nggak ada hal lain. Kalau dari kami nanti kalau lewat Kevin nanti kan ada prioritas mana yang pas untuk DPR, karena jatah DPR itu ada. Seperti hari ini kami kopi ini anggaran Delmeria yang diturunkan ke Kanwil. Ini bukan anggaran Kanwil, anggaran Delmeria yang diturunkan Kanwil, dibantu Kanwil untuk melaksanakannya. Nah, ini kegiatan ngopi itu anggaran Delmeria dari Kementerian Agama disampaikan ke Kanwil, karena ini kan harus di SPJ-kan. Kalau anggota dewan kan pemalas di SPJ-kan seperti itu. Jadi maunya tenang aja, tapi kan itu kerjasama yang baik antara Komisi 8 dengan mitra kerjanya. Nggak ada salahnya juga berbagi bersama. Jadi ya. Nah, kata Pak Kabid, Komisi 8 akan sering dipinjau orang Kementerian Agama melaksanakan. Mudah-mudahan sama-sama gitu. Nanti kalau ada yang sulit komunikasi dengan Kevin, kalau ada istilah orang sekarang pokir-pokir, kami nggak biasa mengatakan pokir gitu. Kalau Ibu di lapangan nggak pernah mengatakan pokir, ayo masukkan, nanti kan kami akan tersisi sendiri mana yang nggak bisa dibantu Kementerian Agama, udah kita dorong, terus hari situ baru yang ada sama Delmeria yang bisa dibantu kan gitu. Jadi kalau kita bilang nanti kita dapat Delmeria dapat 25 paket dari Pendis misalnya, kan kita coba dulu yang lain gitu. Kalau udah masuk yang lain nggak bisa, baru data Delmeria dimasukkan gitu. Jadi kita coba Kementerian Agama dulu, makanya standar terimanya kasihkan Kevin. Jadi dipantau mana yang bisa dibantu Kementerian Agama, mana yang bisa dari Delmeria, gitu aja. Jadi banyak kita dapat bantuan kayak produk kemarin itu nggak Delmeria cuma kasih rekomendasi doang, keluar dua aja kasih rekomendasi. Kalau ada rekomendasi kita di sana kan pasti prioritas di mejanya atau di lemari atau di lacinya. Tapi emang kalau cepat sekarang mengulangi karena banyak silakan segera mungkin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lain hal nanti lewat Kevin aja, Bapak Ibu sekalian. Ini penutup lagi ya. Saya penutup ya. Jadi kita pamit. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami pamit sama Prof, sama rombongan kami, karena kami akan menuju
pesisir selatan. Jadi jalur utaranya sudah sangat jauh. Kalau bisa kami sebelum maghrib atau paling lambat maghrib sudah di sisi selatan. Ya. Dari closing kemudian habis itu bantu orang ini. Dari Padang menuju Pulau Sembilan, singgah sebentar membeli kemiri. Luar biasa ketika madrasah pesantren andalan, semangat kerja mencerdaskan diri. Lain di Bali minyak angin, namun kapal sakit juru. Alah dicubu di kampung orang lain, namun kampung wak takkan juru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ibu Nadir ini menjadi dapil di Sumatera Utara, tapi kenapa Sumatera Barat yang dilakukan? Ini saya satu strategi karena saya juga belajar politik. Ternyata mataku mengatur karena yang bukan tidak. Apapun gerak kita yang kita buat, tanpa ada pemimpin yang mewakili kita sebagai otoritas kita akan tetap seperti itu. Beliau adalah di Komisi 8 membidangi kementerian agama. Ketika Bapak Ibu meminta dana bukan kepada yang terkait dengan kehidupan beragama, tidak akan ada. Komisi 1 itu terkait dengan keamanan. Komisi 2 itu terkait dengan masalah perasaan. Komisi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.